Shalom Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, selamat sore, selamat malam. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita akan masuk dalam ibadah Bible Studi yang akan diawali dengan menaikkan pujian penyembahan. Haleluya. Angkat pujian, selalu ada di hadirat-Mu. Selalu ada di hadirat-Mu, di tempat tinggi, bahwa aku datang menyembah, angkat pujian hormat bagi-Mu. Selalu ada di hadirat-Mu, di tempat kudus, tempat persembunyian hidupku, bersama Kristus. Selalu ada di hadirat-Mu, selalu ada di hadirat-Mu, di tempat tinggi, bahwa aku datang menyembah, angkat pujian hormat bagi-Mu. Selalu ada di hadirat-Mu, di tempat kudus, tempat persembunyian hidupku, bersama Kristus. Sekali lagi katakan, selalu ada. Selalu ada di hadirat-Mu, di tempat tinggi, bahwa aku datang menyembah, angkat pujian hormat bagi-Mu. Selalu ada di hadirat-Mu, di tempat kudus, tempat persembunyian hidupku, bersama Kristus. Kami datang, kami datang Tuhan,
hanya Kau yang kami rindukan, hanya Kau yang kami nantikan ya Bapa. Lawat setiap kami, jamah setiap kami. Hanya Kau yang kami perlukan, hanya Kau yang kami nantikan ya Bapa. Hanya Kau yang kami butuhkan, Engkaulah segalanya, Kaulah segalanya. Berikan kami kekuatan, berikan kami kekuatan ya Bapa. Berikan kami ketekunan, berikan kami kesungguhan dalam mengiring dan melayani-Mu. Haleluya. Saat aku di hadapan-Mu, terselimuti kehadiran-Mu, pancaran keagungan-Mu, nikmat surga terselimuti kehadiran-Mu.
Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang tepat, tanpa seributannya, namun tetap percaya sejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti, mari kita pakai sendiri. Sering ku tak mengerti
ajarku memahami semua yang Engkau ingini, agar hidupku puaskan hatiku. Bagimu aku rela sepenuh hati mengambang, serahkan diri genapi karyamu. Serahkan diri genapi karyamu. Serahkan diri genapi karyamu. Berfirmanlah Tuhan, taruh perkataan dalam mulut bibir hamba-Mu, dan kiranya apa yang hamba-Mu sampaikan itulah kebenaran yang keluar dari isi hati-Mu, dan biarlah ini jadi berkat kekal bagi setiap kami. Roh Kudus, urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu, dan singkapkan kebenaran-kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan jalannya pemberitaan firman pada sore malam hari ini di dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya. Amin. Silakan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, landasan pelayanan kita haruslah kasih. Ya, jadi setiap Bapak Ibu saudara dan saya adalah orang-orang percaya yang sedang melayani Tuhan dan akan terus melayani Tuhan sampai kita menutup mata. Ya, saya ulangi, pemahaman tentang pelayanan adalah ketika kita melakukan sesuatu yang itu menyenangkan hati Tuhan. Ingat, melakukan sesuatu yang itu menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan perasaan Tuhan, itulah pelayanan yang benar. Ya. Jadi pelayanan bukan dimonopoli oleh orang-orang yang menguasai teologi, bukan orang-orang yang memiliki kecakapan dalam banyak bidang, ya, sebagai song leader, sebagai singer, sebagai pemain musik, bahkan sebagai pengkhotbah. Inti pelayanan adalah ketika kita melakukan sesuatu yang itu menyenangkan Tuhan dan itu paralel dengan apa yang dikatakan di dalam 1 Korintus 10 ayat 31. Jadi apapun yang kita lakukan, baik makan atau minum, biarlah itu kami lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Nah, itu inti pelayanan. Ya, jadi kalau kita memahami bahwa inti pelayanan itu adalah menyenangkan hati Tuhan, nah ini bisa merambah semua orang. Ya, jadi pelayanan bukan hanya dimonopoli oleh orang-orang yang mengerti, memahami tentang teologi, ya, orang-orang yang cakap berdiri di mimbar, bukan itu saja. Ya, kita bisa membayangkan kalau orang itu kerjanya sebagai pelaut yang 3 bulan, 6 bulan sekali ketemu daratan, dia orang percaya, masa dia nggak melayani? Ya, orang percaya yang berdinas di militer, yang nggak jelas kapan waktu istirahatnya. Apakah mereka tidak ada bagian dalam hidupnya untuk melayani Tuhan? Pasti ada. Karena intinya yang dia lakukan itu sesuatu yang itu menyenangkan hati Tuhan. Dan di ujung bumi manapun kita berada, kita selalu diberikan kesempatan untuk menyenangkan hati Tuhan. Masalahnya adalah kita memilih untuk menyenangkan hati Tuhan, atau kita memilih untuk menyenangkan hati manusia, atau memuaskan hati perasaan hati kita. Masalahnya di situ. Ya. Jadi landasan kita melayani adalah kasih.
yang di dalamnya ada muatan, di dalam kasih di dalamnya ada muatan bagaimana kita tidak membiarkan orang lain tersingkir dari komunitas orang percaya. Ya, landasannya kita di pelayanan kita itu kasih, dan di sini dibingkai ya, mengandung muatan bagaimana kita, Bapak Ibu Saudara dan saya, tidak pernah membiarkan orang lain tersingkir dari hadapan Tuhan, tidak membiarkan orang lain terbuang dari komunitas orang percaya yang benar. Ya, jadi kalau kita mengaku, kita merasa bahwa kita adalah komunitas orang-orang yang benar, orang-orang yang sedang berjalan memperjuangkan proses keselamatan kita masing-masing, dan kita ada dalam komunitas yang benar ini, kita tidak boleh membiarkan orang itu terpisah dari komunitas kita, yang akhirnya orang itu bisa keluar dari proses keselamatan itu, dan itu membahayakan. Ya. Ya. Jangan sampai kita membiarkan orang itu tersingkir dari kumpulan orang-orang percaya yang benar. Ya. Komunitas orang percaya yang benar. Makanya seringkali saya katakan kita harus bisa merangkul, kita harus bisa memeluk supaya dia tidak terhindar. Ya, tujuannya bukan kalau dia menjadi jemaat gereja kita, itu tujuan sempit. Jangan supaya dia tetap menjadi jemaat gereja kita, atau supaya gereja kita makin bertambah jemaatnya dan persembahannya makin besar. Bukan itu tujuan intinya. Ya, kita jangan membiarkan orang itu lepas dari persekutuan dengan Tuhan, lepas dari persekutuan orang percaya yang benar ini, yang akhirnya dia bisa menuju atau berjalan masuk dalam proses kebinasaan. Itu tujuannya. Ya, masalah itu nanti mereka menjadi satu wadah, satu gereja, satu pelayanan dengan kita atau tidak, itu masalah lain. Ya, biarlah Tuhan Roh Kudus yang akan berkarya. Ya. Ya, tidak semua orang percaya harus bersama Bapak Ibu Saudara dan saya. Ya, tidak semua harus begitu. Biarlah mereka memilih jalannya sendiri-sendiri, asal mereka benar-benar dalam track yang benar dan dia masuk dalam proses keselamatan, itu sudah cukup membuat kita nyaman. Ya, tapi kalau kita melihat bahwa dia memiliki pergaulan atau komunitas yang salah, sekalipun di dalamnya itu adalah orang-orang Kristen, tapi kita melihat ini tidak benar. Ya, ini tidak benar. Tidak semua persekutuan itu memiliki landasan seperti itu. Kalau persekutuan itu hanya menarik supaya jadi anggota gereja kita, yang tanda petik akhirnya orang itu tidak bertumbuh. Lebih baik dia cari tempat lain yang kamu bertumbuh dan kamu jadi berkat hidup, itu lebih baik. Ya. Disinilah kita berusaha menyamakan persepsi kita dengan sesama kita, karena kita ada di dalam komunitas orang percaya yang itu belum tentu itu satu frekuensi cara berpikirnya. Ya, sama-sama orang percaya, bahkan sama-sama hamba Tuhan, sama-sama sarjana teologi, sama-sama teolog, belum tentu mereka memiliki persepsi yang sama, belum tentu mereka bisa sehati sepikir, belum tentu. Saya mengatakan belum tentu. Ya. Tetapi Bapak Ibu Saudara dan saya yang mengerti kebenaran ini, bagaimana mari kita menyamakan persepsi kita dengan orang-orang di sekitar kita yang notabene adalah satu pelayanan, satu gereja. Masing-masing kita belajar memahami apa yang dipikirkan orang itu. Ya, kita belajar untuk memahami masalah yang dihadapi orang itu. Kita belajar memahami keterbatasan orang lain. Ya. Nah, kalau ada kalau ada perasaan, ada keinginan seperti ini, kita akan bisa mematikan egois kita. Kita bisa mengamputasi yang dulu kita terkenal sebagai orang yang egois, yang omongannya harus didengar, yang kemauannya harus diikuti.
ya, yang pilihannya harus disetujui. Nah, sekarang kita nggak harus seperti itu, ya. Untuk hal-hal yang tidak prinsip, kita tidak perlu bertarung di situ. Kita tidak perlu cakar-cakaran, ya, hanya karena liturgi masing-masing merasa lebih benar, nggak perlu di situ. Ya, nanti akhirnya membahayakan, kita bisa saling melukai, ya, sehingga muatan yang benar, muatan inti dari orang percaya itu hilang. Ya, kadang-kadang masing-masing memelihara egoisnya. Ya, ini tidak mudah. Bapak Ibu Saudara dan saya, bagaimana kita bisa memahami keterbatasan kemampuan orang lain, ya, sehingga kita tidak egois. Kita juga Alkitab ajarkan kita bisa menganggap orang lain lebih penting dari kita. Bisa kita memikirkan kepentingan orang lain, ya. Dan ini tidak mudah kita lakukan. Rata-rata kita menyuruh orang lain memahami perasaan kita. Saya ajak Bapak Ibu Saudara lihat di dalam Roma pasal 12. Di dalam kitab Roma pasal yang ke-12. Kalau kemarin kita sudah selesaikan Roma dari 12 ayat 9 sampai dengan yang 15. Ya. Dan sekarang kita mulai kitab Roma pasal 12 mulai ayat yang ke-16. Ayat yang ke-16 saya bacakan. Roma pasal 12 ayat 16. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Dan ini menjadi kerinduan Paulus terhadap jemaat di Roma. Ya, hendaklah kamu sehati sepikir. Ya. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Ini menjadi kerinduan Paulus. Ya, tentu ini tidak mudah untuk mewujudkan hal ini. Jangankan dalam satu komunitas orang percaya, dalam satu keluarga kita, dalam satu keluarga besar kita, mewujudkan sehati sepikir itu tidak mudah. Ya, mewujudkan sehati sepikir, ya, sehati sepikir itu artinya gini, kita memikirkan hal yang sama. Ya, kita memikirkan masalah yang kita anggap penting itu, kita tidak konflik di situ. Oh, cocok. Ya, misalnya orang tua memikirkan masa depan anaknya. Jangan nanti mamanya pengen ke sana, papanya pengen ke sana, anaknya juga bingung. Ya. Dan ini yang kelihatannya sederhana, tetapi bisa menjadi awal dari gesekan di dalam keluarga itu. Ya. Sehati sepikir dalam hidupmu ini tidak mudah. Ya, sulit diwujudkan, apalagi dalam komunitas yang berlainan dengan latar belakang. Nah, ini sangat tidak mudah. Ya. Ayat ini dilandasi dari keadaan jemaat Roma saat itu. Keadaan jemaat Roma saat itu terdiri dari orang-orang dengan latar belakang yang beragam. Ya, jadi jemaat Roma itu terdiri dari orang-orang dengan latar belakang yang beragam. Mereka berasal dari banyak budaya, bisa berbeda budaya, dari status sosial yang berbeda, dari tingkat pendidikan yang berbeda. Ya, dan ini tidak mudah. Ya, ada yang berpendidikan sedang, rendah, ada yang sedang, ada yang tinggi, ada yang sangat tinggi. Tapi Paulus katakan, kamu tetap hendak sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Hendak mudah. Ya, yang di level tinggi dia merasa pikirannya, tindakannya, ucapannya harus diikuti karena dia merasa dia paling tinggi. Nah, yang orang yang di level bawah tidak bisa mengikuti jalan berpikir mereka. Ya, mereka memiliki cara pandang yang mungkin tidak selebar orang yang berpendidikan tinggi. Tetapi bagaimanapun juga Paulus katakan hamba harus tetap sehati sepikir. Ya.
Di dalam jemaat ini, komunitas jemaat ini ada orang-orang yang ada kelompok yang memang mereka lebih pandai, lebih cakap dibanding kelompok yang lain. Ya, mereka dibesarkan dari lingkungan yang berbeda. Ya, sehingga disinilah memungkinkan ada gesekan atau ketidaksepahaman di antara mereka. Dan ini bukan hanya terjadi dalam jemaat Roma saat itu. Sekarang pun masih kita temukan orang ada gesekan-gesekan terhadap sesama karena hal ini. Ya, karena hal ini. Maka seringkali ada orang katakan, pinter itu menjadi orang pinter berpendidikan tinggi itu harus, kalau bisa, harus ya perjuangkan yuk mencapai prestasi akademis yang tinggi, setinggi mungkin boleh, tidak salah. Tetapi menjadi orang yang bijak itu wajib. Orang yang bijak itu wajib. Yang kita mau mendengar keluhan orang lain, kita mau memahami keterbatasan orang lain. Nah, ini yang seringkali di sini kita, ya, saya pun seringkali gagal menganggap orang lain mampu, menganggap orang lain. Tetapi karena iya ya beda ya, ya, mentreatment orang-orang yang bermasalah itu beda. Ya, makanya saya katakan orang dibesarkan dari latar belakang yang tidak berpendidikan, ya, maaf, ya, orang yang dibesarkan dari lingkungan keluarga yang tidak rohani. Nah, ini aja yang lebih tepat. Keluarga itu tidak rohani, hidupnya semaunya. Di sini nanti dia akan membesarkan orang-orang dengan standar moral yang rendah. Ya, memang tingkat pendidikan tidak mutlak. Orang bisa saja tidak berpendidikan tinggi, dia bisa cukup lulus SMA, tidak masalah. Tapi kalau rohaninya, dewasa rohani, dia dapat asupan kebenaran firman Tuhan, dia menjadi orang yang bijak dan keputusannya tidak mungkin atau kecil kemungkinan akan salah. Ya, dia akan bisa membangun rumah tangganya dengan pendidikan yang cukup. Ya, tapi kalau keluarga ini, orang ini sudah pendidikannya rendah, tidak memiliki modal, tidak dibekali dengan kerohaniannya yang bagus, kita bisa membayangkan dia akan membesarkan anak nanti seperti apa. Pasti kampungan. Ya, saya berani katakan pasti kampungan. Nanti kalau berantem, wah berani mulutnya kasar, ini kan kampungan. Ya, sama orang tua, sama mertua, sama orang lebih tua, dia akan mudah. Karena apa? Dia dilahirkan dari lingkungan keluarga yang nilai moralnya rendah. Ya, orang yang dilahirkan dari keluarga yang dengan pendidikan akademis yang cukup tinggi, tapi kalau moralnya rendah, itu pun bisa kampungan. Ya, yang dikit-dikit kalau teriak-teriak, kalau kita pria ini nggak ada teriak-teriak, banting-banting nggak ada, jeda nggak ada. Ya, nanti ngomongnya bahasa kasar, bahasa pasaran dibawa-bawa, itu kan kampungan. Nah, kita tidak boleh seperti itu. Ya, ingat, omongan anak-anak kita yang perkataan ucapannya keluar dari kita, jadi itu menunjukkan kelas kita. Ya, makanya saya kalau udah lihat, waduh, ini ke kampungan ini. Karena kalimat kata-kata yang keluar dari mulutnya itu bukan keluar dari mulut orang yang dari keluarga yang priayi. Ini penting Bapak Ibu Saudara. Ya penting. Jadi maksud saya gini, jangan nanti karena orang itu berkata-kata dengan seenaknya itu, waduh melukai, banyak orang melukai. Kalau udah melukai banyak orang, sulit kita membenahnya kayak benang kusut. Ya. Nah, Paulus itu melihat ada gap
Ini ada yang status ekonominya rendah, pendidikannya juga rendah, ini yang pendidikannya tinggi, ini yang sangat tinggi, status sosialnya bagus ya. Tapi Paulus tahu bahwa ini, ya, ini tidak boleh. Kamu tetap harus bisa sehati sepikir. Bagaimanapun caranya, kamu harus bisa menunjukkan hal itu. Ya. Dan ini tidak mudah. Ini tidak mudah. Makanya saya katakan di dalam keluarga kita, keluarga besar kita pun juga nggak akan mudah mengatasi hal itu. Kalau ada salah satu orang dari latar belakang yang berbeda, yang itu dengan kualitas yang rendah, kita bingung ngomongnya, ya. Apalagi kalau itu dalam pelayanan, waduh. Makanya Paulus dikatakan di depan, Paulus menginginkan supaya mereka itu mereka mengembangkan sikap saling pengertian, ya. Masing-masing orang harus merasa, harus punya pikiran betapa pentingnya persatuan itu, ya. Jadi kalau masing-masing orang punya prinsip bahwa betapa pentingnya kebersamaan itu, betapa pentingnya persatuan dalam keluarga orang percaya itu penting. Kalau semua orang punya prinsip seperti itu, nanti gampang, ya, menyelesaikan gampang. Tapi kalau ada orang yang itu tidak penting, wah, repot. Iya kan? Mereka kebersamaan itu dianggap tidak penting, rukun itu dianggap tidak penting. Wah, repot kalau gini. Yang satu berjuang ngalah supaya kita tetap bisa duduk bersama, dia berusaha ngalah, berusaha untuk menekan perasaannya yang terlukai, ya, supaya kita tetap bisa saling berpelukan, kita bersaudara. Tapi yang satu nggak merasa penting. Nah, ini yang repot, ya, ini yang repot. Maka Paulus katakan dalam sehati sepikir itu benar-benar sulit diwujudkan, ya. Kalimat berikut mengatakan, janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi. Nah, ini berbicara ada kelompok yang memang dia dari basicnya, landasannya memang dia punya jenjang akademis yang tinggi. Jadi dia memikirkan sesuatu yang tinggi, yang untuk sebagian orang yang ada itu bingung. Waduh, gimana ya? Karena pikirannya nggak nyampe. Ya, memikirkan hal-hal yang mewah. Ya, misalnya nih, kalau ada orang, ya, kita retreat yang satu karena memandang keadaannya gimana, asal kita bisa ngumpul bersama. Nah, yang penting kebersamaan, tempat menyesuaikan anggaran. Tapi ada orang yang nggak bisa, kita cari villa. Ya, cari villa, kita nyewa villa. Lah, begitu orang itu menyampaikan hal itu kan orang yang tidak kebayang nyewa villa berapa, ya, nanti ini ya. Tapi orang yang biasa memikirkan hal itu, dia akan terus memaksa menarik untuk ke arah sana. Lah, ini yang repot, ya, ini yang repot. Makanya tidak mudah. Ya, maka selalu saya katakan, yang sering kali katakan, untuk hal-hal yang tidak prinsip kita jangan bertarung di situ. Jangan cakar-cakaran. Kalau kita pengen retreat, kita pengen gathering, pilihlah yang kira-kira bisa kita jangkau. Tidak usah memaksakan yang mewah. Kalau yang kita nanti membebani atau yang ikut sedikit karena bayarnya terlalu mahal, mending yang sederhana tapi lebih banyak bisa ikut. Karena apa? Intinya kita mengadakan retreat atau gathering itu kan intinya supaya kita bisa sharing. Ya, kita bisa saling mendengarkan, kita saling memahami kesulitan orang lain. Ya, kita bisa sharing pengalaman, saling menguatkan. Ya, di dalam retreat gathering itu tidak ada gap. Ya, mana yang jabatannya tinggi, mana yang statusnya tinggi, mana yang tidak ada, semuanya sama di hadapan Tuhan. Nah, ini yang diinginkan Paulus. Ya, dikatakan di sini, jangan memikirkan perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Ya. Terjemahan lain mengatakan, tetapi arahkanlah kegiatan kita, pikiran kita kepada orang-orang yang lemah,
orang-orang yang rendah. Ada terjemahan lain mengatakan prinsipnya sama. Ya, jadi arahkan, jangan yang muluk-muluk yang akhirnya tidak bisa kita jangkau, bahkan berpotensi memecah jemaat itu. Ya, nanti akan timbul kasta. Oh, yang ikut retreat kali ini orang yang menengah ke bawah, karena biayanya tidak terjangkau. Ya, retreat kali ini tidak bisa. Ya, jadi kita harus memikirkan apa yang bisa kita lakukan, yang intinya membawa kebersamaan itu tetap ada. Maka dikatakan memikirkan arahkan dirimu kepada perkara yang sederhana yang bisa kita jangkau, yang bisa raih. Yang tadi saya katakan terjemahan lain katakan arahkanlah pada orang-orang yang lemah, orang-orang yang dalam keadaan dalam keadaan terjepit. Ya, ada orang-orang yang memang harus kita tolong, kita bantu, dan kita arahkan aja ke situ. Jangan kita memikirkan yang kuat tinggi-tinggian. Ya, itu seperti itu tidak layak, tidak pas kalau dibawa dalam komunitas orang percaya yang sangat bervariasi latar belakangnya. Yang tadi saya katakan, dari ekonominya, landasan ekonominya macam-macam, dari pendidikannya. Jadi itu harus disingkirkan. Paulus mengajarkan jangan, ya, yang ayat kalimat terakhir katakan janganlah menganggap dirimu pandai. Nah ini, ya, jangan kita menganggap pandai, sekalipun kita memang pandai. Orang lain mengakui bahwa kita pandai, tapi janganlah menganggap dirimu pandai dalam arti ini. Janganlah menganggap dirimu sebagai orang yang harus diikuti kemauannya. Jadi orang itu harus mendengar kemauannya, jangan. Maka tadi saya katakan menjadi pandai, jenjang akademis yang tinggi itu baik, nggak salah. Tetapi menjadi orang yang bijak itu wajib. Ya, supaya kita tidak melukai. Ya, supaya kita tidak mudah melukai orang lain. Ya, nah ini pesan yang saya menganggap masih relevan untuk orang percaya saat ini, karena kenyataannya memang kita itu dari latar belakang yang berbeda, dengan jenjang pendidikan yang berbeda, dengan status sosial yang berbeda, tetapi satu hal yang harus kita itu satu tubuh Kristus, tidak boleh menganggap orang lain lebih penting. Ya, bahkan pembicara ini pun tidak boleh dia menganggap paling penting, tidak boleh. Ya, kalau saya ditinggal banyak orang, saya juga nggak bisa apa-apa. Ya, dan ini yang tidak mudah diwujudkan. Makanya kalimat yang mengatakan janganlah menganggap dirimu pandai. Ya memang kita pandai, ya, memang orang lain kita pandai, tapi jangan terus itu kita jumawa. Ya, kita jumawa menganggap bahwa orang harus melihat kita, orang harus mendengar perkataan kita. Kecuali memang orang itu dipercayakan, ditunjuk oleh pendetanya, oleh gembala sidangnya untuk dia mengatur acara. Oh, kita submit, kita tunduk, ya, kita bagian acara kita atur, ini bagian konsumsi kita atur, itu bagian atur kamar. Percayakan itu. Nah, masing-masing orang yang diberikan kepercayaan ini juga harus punya kebijaksanaan. Ya, ini yang penting. Misalnya kalau orang tua jangan dikasih kamar yang di atas, yang naik tangga, ya, cari di bawah. Mau di bawah itu mewah, ini untuk yang ya ilah, untuk sehari dua hari ngalah sama orang lebih tua. Jangan kasih yang naik ke atas, yang menyusahkan. Ya, oh yang di atas kamarnya nggak ada yang sebagus ini, ya ngalah kenapa? Ya, untuk sehari dua hari kita ngalah. Dan ini penting Bapak Ibu Saudara. Karena ini landasan. Paulus itu tidak mau kita itu berkutat, kita tuh bentrokan, kita tuh ada gesekan dengan orang-orang seiman. Makanya sehati sepikir itu tidak mudah. Ayat 17, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Ya ini rasanya kita sering mendengar ini. Rasanya kita sering mendengar ini berulang kali di dalam banyak ayat dalam Alkitab ini dibahas, ya, dan seringkali saya juga menyampaikan hal ini, ya,
Kalau hal itu dianggap penting, maka akan diulang-ulang. Ya. Kalau hal ini tidak, maka ayat mengatakan jangan membalas kejahatan dengan kejahatan itu banyak di dalam Perjanjian Baru, banyak. Ya, diulang dengan substansi yang sama, dengan kalimat yang mungkin berbeda, tapi substansinya sama. Doakan musuhmu, ampunilah dia, berkatilah, itu intinya sama. Nah, kalau ini diulang-ulang, berarti ini hal yang penting. Ya, kalau tidak penting, nggak mungkin diulang-ulang. Ya, karena dianggap penting, maka diulang-ulang. Nanti Yakobus mungkin ulang juga, Petrus juga nulis Injil, keempat Injil juga mengulang tentang hal ini. Ya, sekalipun ini diulang-ulang dan sering kita dengar, tetapi banyak kita gagal mewujudkan hal ini. Ya, kita bukan nggak ngerti, kita ngerti. Jangan balas kejahatan, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Semua orang Kristen ngerti. Ya, tanpa pipi kiri kasih pipi kanan, minta bajumu kasih jubahmu, doakan musuhmu, berkati mereka yang menganiaya kamu. Semua orang percaya ngerti ayat ini, ngerti bukan nggak ngerti. Tapi sulit mewujudkan. Ya, sulit mewujudkan. Ayat 18, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Nah, ini pesan yang tidak kalah penting. Ya. Garis bawahi kalimat yang mengatakan hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Ini pesan yang tidak kalah penting. Dan dalam pesan ini, dalam inti dari pesan ini adalah bagaimana Bapak Ibu Saudara bisa membuktikan, bisa menunjukkan bahwa kita itu mementingkan, lebih mementingkan kepentingan Tuhan. Ini ayat ini intinya mau ngomong itu. Utamakan kepentingan Tuhan. Ya, utamakan kepentingan Tuhan. Nah, demi kita mengutamakan kepentingan Tuhan, maka hidupmu harus bisa dikatakan di sini, maka hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Kita jangan berselisih. Kita jangan ada gesekan dengan semua orang. Karena apa? Demi kepentingan Tuhan. Ya. Jadi semua itu demi kepentingan Tuhan. Dan kita harus bisa membuktikan bahwa aku mengutamakan kepentingan Tuhan. Tunjukkan dengan hidupmu bahwa kamu tidak bergesekan dengan siapapun. Gagal. Gagal. Makanya kalau kita gagal berarti kita tidak sepenuhnya untuk kepentingan Tuhan. Kalau kita sepenuhnya untuk kepentingan Tuhan, bisa. Paulus, ya, rasul-rasul hebat itu adalah orang-orang yang hidup bagi kepentingan Tuhan. Maka dia apa? Dia tidak punya agenda dalam hidupnya. Dia tidak memanjakan perasaan. Tidak ada dalam diri Paulus, Petrus, Yakobus dan orang-orang itu, ya, merasa apa? Dihina orang itu enggak masalah. Jangankan dihina, disiksa pun enggak masalah. Secara fisik dia disakiti, disiksa, enggak masalah. Karena dia mengutamakan kepentingan Tuhan. Jadi ayat 18 ini saya simpulkan bahwa kalau setiap kita mengutamakan kepentingan Tuhan, maka kita akan bisa hidup berdamai dengan semua orang. Ya, hidup berdamai dengan semua orang. Enggak ada aku kelompok ini, aku kelompok itu, enggak ada. Semua kita sama. Ya. Kelompok ini, kelompok itu, kelompok enggak ada. Ya, kalau ada kelompok ini, dia hidup untuk kepentingan ketua kelompoknya itu, bukan untuk kepentingan Tuhan. Masalahnya ketua kelompoknya itu untuk kepentingan Tuhan enggak, dia untuk kepentingan pribadi. Ya, kita harus bisa membawa diri kita sebaik-baiknya di tengah-tengah banyak orang, sehingga kita bisa diterima banyak orang. Ya, kita bisa diterima banyak orang dan orang tidak punya masalah dengan kita. Dan ini susah. Orang tidak punya masalah dengan kita, ini sulit. Ya. Dan kondisi seperti ini, dalam kondisi seperti ini pasti
ada yang kita korbankan. Kalau kita punya tekad, pokoknya aku mengutamakan kepentingan Tuhan. Aku harus bisa berdamai dengan semua orang. Di dalam pikiran kita konsep berpikir kita seperti itu. Nah, untuk mewujudkan itu, ini pasti ada yang kita korbankan. Tidak mungkin tidak. Yang pasti perasaan kita. Perasaan kita. Kita harus bisa melupakan kesalahan orang lain. Kita harus bisa melupakan, memaafkan orang lain. Kita bisa tidak mengingat perlakuan buruk orang lain terhadap kita. Kita tidak ingat lagi. Ya, bukan nggak ingat, kita ingat, tapi kita tidak mau mempersoalkan. Kita tetap ingat perlakuan orang lain terhadap kita. Kita tetap ingat, tapi apa? Kita tidak mempersoalkan lagi. Ya, kalau nggak ingat nanti, wah repot. Ya, ingat tetap tahu, tapi kita tidak mempermasalahkan itu. Ya. Nah, ini yang berat. Jadi akhirnya apa? Kita tidak peduli dengan perasaan kita. Mau kita tersanjung, monggo dihormati, silakan. Tidak dihormati, nggak masalah. Ya, kita dianggap orang penting, ya nggak apa-apa. Dianggap orang yang nggak penting, ya nggak apa-apa. Jadi kita sudah tidak peduli dengan perasaan kita. Intinya bagaimana? Aku berdamai dengan banyak orang. Aku berdamai dengan banyak orang. Dan aku tidak mau menyimpan kesalahan orang lain. Dan disinilah beratnya, sejatinya di sini, beratnya pelayanan itu di sini. Ya, beratnya pelayanan itu di sini. Karena saya itu udah pernah lihat, ya, kalau yang leader si A dia nggak mau main musik, coba. Kalau yang mau musik si A dia nggak mau leader, konyol nggak gitu? Coba. Tapi mereka bangga, aku ini pelayan. Tapi di dalam benaknya, kalau aku leader, aku nggak mau yang main musik itu. Nanti yang main musik juga gitu. Kalau aku yang leader dia, aku nggak mau main musik. Ya, aku nggak mau singer kalau yang leader dia. Coba, kita kebayang nggak? Ini nyata, ini keadaan ini bukan kok omong kosong, pasti ada. Maka saya mengajarkan, ini nggak penting, jangan pikirkan yang itu. Kalau udah ditunjuk leader, jadilah leader yang baik. Mau yang main musik siapa, jadilah leader yang baik. Ya, mau yang nanti singernya siapa nggak masalah. Mau yang leadernya siapa, kalau ditunjuk jadi singer, jadilah singer yang baik. Ya, jangan karena singernya masih muda, wah mendingan saya leadernya, nggak usah gitu. Ya, karena yang ditunjuk kamu sebagai singer, ya udah submit tunduk. Ini yang susah. Ya, ini yang susah. Kalau kita mau menuruti perasaan kita nanti akan melukai orang lain. Yang pernah saya katakan, orang yang memanjakan perasaannya, orang yang selalu memanjakan perasaannya, dia akan berselisih dengan banyak orang. Itu udah rumus. Jika you memanjakan perasaannya, you akan berselisih dengan bukan banyak sih, beberapa orang bisa. Yang penting pasti nggak bisa berdamai dengan banyak orang. Ayat 19. Saudara-saudaraku yang terkasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Nah, ini yang pernah saya sampaikan. Pada malam hari ini saya akan coba untuk mengapa ayat ini muncul. Mengapa ayat ini muncul? Ya. Satu benang merah yang saya tangkap dari ayat ini. Pembalasan adalah hakku. Ya, jangan menuntut pembalasan. Artinya, Bapak Ibu Saudara tidak mungkin tidak disakiti orang, tidak mungkin. Ya, bahkan teman sekasur pun bisa nyakiti. Ya, teman sekasur pun orang di rumah bisa menyakiti. Tetapi ingat, jangan menuntut pembalasan itu adalah hakku. Nah, kebenaran ini mengarahkan orang percaya untuk memiliki kesucian hati. Saya merenungkan kenapa ternyata ayat ini mau munculnya ayat ini. Pasti dilatar belakang bahwa Tuhan menginginkan Bapak Ibu Saudara dan saya memiliki apa? Kesucian hati, ketulusan hati, kemurnian hati. Ya, seperti yang ada di dalam diri Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus telah membuktikan hal ini. Ketika dia naik di kayu salib,
mendekati saat ajalnya tiba, kematiannya yang didahului dengan penderitaan demi penderitaan yang sangat menyiksa secara fisik, dia bisa mengatakan, Bapa, ampunilah dia karena dia tidak tahu apa yang mereka lakukan. Kalimat ini mestinya bisa kita ucapkan. Ampunilah dia, Bapa. Ampunilah dia karena dia tidak tahu apa yang mereka lakukan. Bayangkan, setelah menjalani penderitaan, tapi dia tetap bisa mengucapkan kalimat itu. Dan itu diucapkan dengan tulus, bukan dengan kertak gigi, dengan amarah, enggak. Dengan suara yang tulus, ampunilah. Ya. Maka dengan kalimat itu, kita bisa membayar betapa sucinya hati Kristus, bersihnya nuraninya. Ya. Kalau dia nggak suci, hatinya nggak bisa mengucapkan kalimat ini, tidak mungkin. Ya mungkin dia tidak mengucapkan Tuhan balas enggak, tapi dia tidak mampu mengucapkan kalimat ini. Dia mampu mengucapkan kalimat ini menunjukkan bahwa tulus hatinya. Makanya kalau ayat Alkitab katakan siapa boleh naik ke gunung Tuhan, hanya orang-orang yang suci hatinya. Siapa boleh masuk hadirat Tuhan, hanya orang-orang yang murni hatinya. Inilah orang-orang yang tidak pernah memikirkan pembalasan. Karena kalau orang sudah memikirkan pembalasan, artinya apa? Hatinya tercemar. Ada guratan-guratan di dalam hatinya, yang itu adalah rancangan kejahatannya, membalas. Ya. Jadi jangan menutup pembalasan itu mengarahkan supaya Bapak Ibu Saudara dan saya memiliki nurani yang bersih, hati yang suci, yang tidak dicemari oleh perasaan-perasaan dendam, iri hati, ingin membalas. Tidak ada. Memang kita bisa marah, kita bisa mantel, tapi ada waktunya itu akan lewat dan kita bisa memeluk orang itu. Nah di sini Bapak Ibu Saudara, beratnya menjadi orang percaya di sini. Ya, beratnya itu bukan hanya yakin, enggak, beratnya itu di sini. Karena kekristenan itu yang digarap itu adalah nurani orang percaya. Ya, bukan beda dengan umat perjanjian lama yang hanya dituntun oleh hukum-hukum. Ini boleh, ini tidak boleh, ini haram, ini halal. Ya, kamu nggak salah. Ya, kamu nggak salah. Jadi kalau nggak salah, kita bisa seenaknya. Enggak juga. Ya, jadi jangan menuntut pembalasan. Ini yang pertama tadi untuk supaya orang percaya tidak memiliki nurani yang kotor, tapi memiliki nurani yang bersih. Yang kedua, kita diajarkan untuk mempercayakan sepenuhnya kepada Tuhan. Percayakan sepenuhnya. Karena gini Bapak Ibu Saudara, yang saya ngomong gini, orang jahat kepada kita, orang jahat, baik itu jahat mulutnya, perkataannya, atau tindakannya, atau keputusan, yang kita tahu orang itu jahat, tapi kita seringkali tidak tahu yang melatar belakangi orang itu jahat, kita tidak tahu. Nyaris kita tidak tahu. Nah, yang tahu Tuhan. Makanya kalau yang balas kita nanti berlebihan. Tapi kalau Tuhan yang menuntut balas, akulah yang akan menuntut pembalasan Tuhan. Karena Tuhan tahu kamu melakukan kejahatan itu landasannya ini. Nah, Tuhan akan membalas sesuai dengan yang ada dalam hatinya. Ya, makanya kalau di dalam hukum pidana itu, ada orang sama-sama dia pembunuh nih, sama-sama dia membunuh orang, ini membunuh, tapi ada yang dihukum mati, ada yang dihukum seumur hidup, ada yang dihukum 20 tahun, ada yang dihukum 12 tahun, bahkan ada yang 6 tahun. Ya, pertimbangan hakim. Orang ini membunuh dengan berbagai alasan. Membunuh dengan dirancang, hukumannya mati atau seumur hidup. Dia dirancang, nanti jam sekian aku pakai ini, aku bawa ini, dirancang. Aku ngejak si A, itu dirancang, hukumannya berat. Tapi ada orang yang membunuh karena refleks membela diri, beda lagi. Dia melihat istrinya
kalau suku tertentu, dia melihat istrinya diselingkuhi oleh pria lain, dia nggak tanya apa-apa kok, dibunuh orang itu. Padahal yang salah perempuannya, istrinya yang salah. Enggak, ini pertimbangannya sendiri. Sama ketika orang itu melukai kita tidak pernah tahu alasan kenapa dia melukai kita, tidak tahu. Yang jelas kita terlukai. Makanya biar nanti pembalasan terhadap orang itu sesuai dengan yang diharapkan, Tuhan yang balas. Ya, Tuhan yang balas. Ya, jangan-jangan gini, jangan-jangan dia memperlakukan kita itu apa? Ternyata 5-10 tahun yang lalu kita pernah melukai dia juga, ya kita lupa. Iya dong. Yang 5-10 tahun yang lalu kita melukai anaknya dia, dan orang itu sakit hati, baru ini dia bisa balas. Kita nggak tahu. Ya, jadi kalau orang jahat kepada kita itu ingat, ya kita coba belajar teduh, kenapa ya kok kamu jahat? Kenapa ya? Kalau jahatnya terus-terusan, nah ini yang mesti kita hindari. Tapi kalau hanya sekali, jangan-jangan suamiku dulu pernah jahat sama dia, jangan-jangan kita dulu pernah melukai anaknya. Kita tidak tahu. Ya. Tetapi yang jelas kita merasakan bahwa dia berbuat jahat terhadap kita, itu aja. Dan makanya Tuhan katakan jangan dibalas, itu urusannya Tuhan. Ya, itu urusannya Tuhan. Makanya seringkali kan gini, kalau bapaknya preman main kayu, nanti anak-anaknya itu satu saat dia akan diperlakukan dengan seperti cara berpikir bapaknya. Ya, orang itu nggak tahu, tapi Tuhan tahu anaknya diperlakukan kasar. Bapakmu preman. Ya, maka ketika anaknya itu bapak, wah kenapa anakku, dia apa? Lu preman pak. Jadi kalau anakmu diperlakukan kayak seperti diperlakukan oleh orang yang preman, lu harus ngerti. Nah ini Bapak Ibu Saudara. Ya, tapi kalau kita orang yang piaji, kita orang yang kritik, kita tidak kasar terhadap orang, tidak mungkin anak kita akan diperlakukan kasar. Saya jamin tidak mungkin. Percaya kalau Bapak Ibu Saudara adalah orang-orang yang bijak, orang-orang yang lemah lembut, orang-orang yang tidak kampungan, tidak mungkin anak-anak kita akan diperlakukan kasar dan enggak mungkin. Ya, tidak. Karena Tuhan tahu menakar ini, orang ini harus aku lindungi. Orang anak ini harus aku lindungi, anak ini harus aku pagari, karena aku bentang terhadap orang tua anak ini. Ini harus menjadi pemikiran kita. Kalau semua orang punya berpikir seperti itu, dia tidak mudah jahat. Dia tidak mudah jahat, karena apa? Kalau ketika dia jahat, dia akan ingat loh ya, kamu tabur kue, kamu belum tentu kamu yang menuai, anakmu biasa menuai, karena kamu begitu. Ini yang menjadi peringatan kita. Makanya kalau hal ini ada dalam pikiran semua orang percaya atau semua orang, kita tidak mudah melukai orang lain, tidak mudah menyakiti orang lain, tidak mudah kasar terhadap orang lain, tidak mudah. Karena ingat, kita juga punya anak-anak yang kita kasih, kita punya cucu yang kita kasih, supaya dia nanti diperlakukan orang dengan baik. Aku juga harus memperlakukan orang lain lebih baik lagi. Ya, jadi ingat, pembalasan hak Tuhan itu berbicara tentang satu, kita harus punya nurani yang bersih, jangan pernah memikirkan pembalasan. Yang kedua, percayakan pada Tuhan, karena kita tidak tahu motivasi yang melandasi orang jahat terhadap kita, tidak tahu dengan persis. Kita serahkan pada Tuhan. Ayat 20. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan, jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Nah, menumpukan bara api di atas kepalanya itu jangan dianggap bahwa ini seperti letter api terus dia panas rendah. Ya, seperti menaruh, seperti kita membalas. Kan api itu panas, taruh kepala aku, kita bukan itu. Artinya gini, ketika orang-orang yang memusuhi kita, ketika orang-orang yang tidak bersahabat dengan kita lapar, kita kasih dia makan. Ya, ia haus, kita beri minum. Pokoknya ketika dia memerlukan satu pertolongan, kita yang memberi pertolongan itu, sekalipun dia tidak bersahabat.
Ya, tidak saya katakan memusuhi, ya terlalu ekstrem. Tidak bersahabat. Mana orang itu orang tuanya nggak bersahabat dengan kita, tapi kita tahu anaknya mau kita bantu anaknya. Orang tuanya jahat sama kita, nggak baik sama kita. Kita lihat anaknya perlu pertolongan, kita tolong anaknya. Orang tuanya perlu bantuan, kita bantu. Seperti menaruh bara api. Artinya apa? Kita menyadarkan dia. Orang kalau ditaruh bara api itu kan pasti ngeh gitu kan. Artinya apa? Kita disadarkan. Iya ya, aku berbuat salah, tapi orang itu baik terhadap saya. Karena kalau nggak gitu, kalau dia tidak bersahabat dengan kita, orang itu memusuhi kita, kita tidak mampu melakukan yang seperti itu. Kita tidak pernah mengingatkan orang itu bahwa kamu salah. Ya, dia tetap akan salah. Tapi ketika kita melakukan perbuatan baik yang sampai dia terhentak, aduh, padahal aku jahat sama dia. Jadi dia diingatkan. Jadi bara api itu artinya panaskan, mengingat dia supaya dia siuman, dia sadar. Iya ya. Kita bisa membayangkan Bapak Ibu. Ini yang pernah dalam benak saya. Kita bisa membayangkan kalau orang itu jahat sama kita, orang itu jahat sama kita. Ya baik secara langsung mulutnya kasar atau pokoknya tidak bersahabat. Terus dia punya anak yang nyari pekerjaannya aja susah, waduh nganggur. Terus kita punya posisi, kita punya kedudukan, kita bisa memberi pekerjaan anaknya itu. Coba kita bayangkan. Coba bayangkan aja. Sementara orang tua itu udah bingung anaknya nganggur setahun, 2 tahun, 3 tahun dan pesimis. Konyong-konyong anak itu kita panggil, kamu kerja, dan orang anaknya cerita, Pak, aku ditolong bapak itu. Bu, Ma, aku ditolong bapak itu. Ini yang dikatakan menaruh bara api di atas kepala. Dia mengingatkan bahwa kamu salah selama ini. Ya. Dan itu perlu kita lakukan, harus kita lakukan. Kalau kita berbuat baik, Alkitab katakan, kalau kita berbuat baik pada orang yang baik pada kita, enggak ada nilainya. Bukan kok nggak perlu, boleh orang baik kita baik wajib, tapi tidak ada nilainya. Tapi kalau orang itu jahat, membenci, memusuhi kita, dan kita bisa menolong keluarga ini lewat anaknya yang pengangguran, kita beri pekerjaan, kita menaruh bara api, dia seperti buat siuman. Aduh, selama ini aku jahat terhadap orang yang salah. Aku bersikap tidak baik terhadap orang yang salah. Paham ya? Jadi menaruh bara api di atas kepala itu kita hanya ingin mengingatkan bahwa kamu salah. Tapi kita tidak mengingatkan dengan mulut, dengan perbuatan yang sampai dia akhirnya dia bisa datang ke kita. Aduh, Bu, Pak, minta maaf, saya terima kasih dibantu anak saya bekerja. Kalau tanpa bantuan Bapak Ibu saya nggak tahu masa depan anak kita. Sampai dia mengatakan seperti itu. Padahal orang ini dulunya tidak bersahabat. Ini yang harus bisa dikerjakan orang Kristen, orang percaya harus sampai ke level ini. Sampai ke level ini, orang yang salah, orang yang bego artinya, orang yang niatnya jahat itu disadarkan, bukan lewat perkataan kita, tapi lewat perbuatan, keputusan-keputusan kita. Dan ini menaruh bara api di atas kepala. Jadi ingatkan bahwa selama ini aku salah, aku memperlakukan orang lain dengan tidak pantas. Ya. Ini yang harus menjadi perenungan kita. Ya. Ayat 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ini ayat ini seperti yang menandaskan, menguatkan orang jahat. Seperti yang kemarin saya katakan, orang jahat akan selalu bersama dengan kita sampai akhir zaman. Ya, ilalang gandum dan ilalang tumbuh bersama, tidak dicabut di tengah jalan, enggak, sampai nanti sampai gandum itu menunjukkan buahnya baru kita cabut. Jadi orang jahat akan tetap ada bersama dengan orang baik sampai kita menutup mata. Ya, tetapi ayat ini katakan kalahkanlah kejahatan itu dengan perbuatan baik kita. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan itu dengan kebaikan.
kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Ya, dan disinilah baru kita akan menorehkan kalau dia bukan orang Kristen, kita akan bisa menorehkan orang percaya yang benar seperti ini, ajaran Kristen seperti ini. Tuhan mengajarkan seperti ini. Kamu boleh jahat, silakan, tapi aku tetap akan berusaha untuk berbuat baik. Akhirnya apa? Kalah. Ya, kalau kita melakukan dengan ketulusan, dengan motivasi yang benar, pasti Roh Kudus, saya percaya Roh Kudus akan bekerja dan orang itu akan dibuat insaf. Dia akan disadarkan bahwa kamu, kejahatanmu stop. Akhirnya orang itu berhenti dari perbuatan jahat karena dia terus merasakan kebaikan kita. Akhirnya orang itu stop, kalah. Ya, caranya baik sekali, bukan sekali, tetap sampai orang itu kalah. Jadi perbuatan baik kita bukan sekali dua kali. Alkitab katakan jangan jemu-jemu berbuat baik. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Artinya apa? Harus ada konsistensi sampai benar-benar orang itu bisa menyadari bahwa dia salah. Ya, ini Bapak Ibu Saudara bisa sampaikan pada sore malam hari ini. Karena ada saatnya kita tidak bisa berbuat baik. Ya, kenapa saya menandaskan itu? Saya harus katakan, ada saatnya kita tidak bisa berbuat baik. Kapan itu? Ketika kita terbaring di rumah sakit, kita nggak bisa berbuat apa. Udah, Tuhan udah stop. Ya, ketika kita ada di rumah sakit, ketika kita dalam di kursi roda yang tidak bisa melakukan apapun, di situ sebenarnya perbuatan baik kita sudah dihentikan cukup. Nah, kalau kita tidak pernah berbuat baik, kita akan meraung-raung, kita akan meratap karena kita tidak pernah berbuat baik. Tapi kalau kita sering dan konsisten berbuat baik, kita hanya tertawa, terima kasih Tuhan, Engkau memberikan waktu pada kami yang cukup panjang untuk kami berbuat baik. Iya. Jangan kita, Tuhan, aku nggak pernah berbuat baik, telat. Ya, rapotmu sudah terbentuk, rapot kehidupan kita sudah terbentuk dan wajahnya merah. Makanya saya katakan jangan sebelum berbuat baik. Ya, apalagi saya dituntut, saya harus dekat dengan banyak orang, bukan membidik supaya dia nyumbang kita, enggak. Kalau saya dekat dengan banyak orang bukan membidik sesuatu yang enggak. Saya membayangkan kalau saya menyaksikan orang itu ke neraka, sementara orang itu pernah berbuat baik untuk saya. Kalau saya sampai tega, Tuhan menilai saya. Orang itu pernah berbuat baik sama saya, ya pernah berbuat baik menolong kita. Tetapi orang itu bukan orang yang baik. Dan dia ada kecenderungan dibuang ke api kekal. Masa saya biarkan? Ya, harus kita lawan dengan cara kita supaya kamu mau ke gereja, kamu berbuat baik. Kalau kita hanya mau menerima bantuannya tapi kita tidak pernah memperdulikan nasib kekal jiwa orang itu, jahat kita. Ya, jahat. Kita mau duitnya, kita mau bantuannya, tapi kita tidak pernah memikirkan nasib jiwa kekal anak ini, orang ini, jahat kita. Ya. Iya enggak? Ya, makanya kalau saya perlu banyak orang, perlu saya ini karena saya dibantu banyak orang, makanya saya juga harus meluangkan waktu untuk memikirkan nasib kekal jiwa orang-orang itu. Ya, selamat berjuang Tuhan Yesus memberkati. Kita angkat ujian nomor 126. Ku tak tahu sampai kapan hari hidup. Ini saya katakan, kita tidak pernah tahu sampai kapan akhir hidup kita, sampai kapan kita di-stop, dihentikan oleh Tuhan, di mana kita tidak bisa berbuat baik lagi, di mana kita tidak bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dan sebelum saat itu tiba, mari saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk tetap melakukan perbuatan baik. Ku tak tahu sampai kapan hari hidupku, akhir hayatku ini tidak menentu.
berakhir di suatu saat nanti. Sebelum hari akhir hidupku tiba, sebelum semua kesempatan tiada, bukan berjuang dalam pertandingan iman, mengakhiri dengan kemenangan. Ku tak tahu sampai kapan akhir hidupku, akhir hayatku ini tidak menentu. Namun yang pasti perjalanan hidup ini berakhir di suatu saat nanti. Sebelum hari akhir hidupku tiba, sebelum semua kesempatan tiada, bukan berjuang dalam pertandingan iman, mengakhiri dengan kemenangan. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus. Tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus. Tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa, berkenan di hadapan Bapa, berkenan di hadapan Bapa. Kami bersyukur Engkau telah melawati kami, Tuhan, lewat kebenaran firman-Mu. Kami menyampaikan sesuatu yang fundamental, yang itu sangat penting. Kami tahu itu penting, tapi kami sadar sangat tidak mudah dilakukan, dikenakan dalam hidup ini. Karena seringkali kami memanjakan perasaan kami. Kami tidak siap untuk tidak terhormat. Kami tidak siap untuk dilukai. Dan kami belum bisa, Tuhan, memendam, melupakan kesalahan orang lain. Tapi kami suatu saat nanti kami harus bisa, karena itu yang Kau kehendaki dalam hidup kami. Roh Kudus, kiranya Kau memeteraikan kebenaran-kebenaran di dalam setiap hati kami, dan Engkau memberikan kami kekuatan untuk mengenakan dalam hidup ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan sidang cepat GSKI Ayat Yakin Manggis yang hamba-Mu gembalakan, juga orang-orang yang setia untuk ibadah streaming ini. Kiranya Engkau memberkati hidup mereka, memberkati pekerjaan mereka, memberkati usaha mereka, memberkati anak cucu menantu mereka. Apapun yang mereka kerjakan menjadi berhasil, dan biar ini semua untuk kemuliaan nama-Mu. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami dalam tangan kasih-Mu. Pakai para pemimpin bangsa ini, Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh pejabat tinggi negara. Mampukan beliau-beliau ini membawa bangsa ini ke depannya menjadi lebih baik lagi. Terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, angkat kedua belah tangan, terimalah berkat-Mu dari Allah Bapa. Kekasih-kekasih Tuhan, biji mata Tuhan, terimalah berkat-berkat surgawi, berkat jasmani, damai sejahtera yang dari Allah Bapa, cinta kasih-Nya yang kekal dari Tuhan Yesus Kristus, dan dalam kuasa Roh Kudus-Nya mulai saat ini sampai Maranatha,
Tuhan menyertai perjalanan hidup Bapak Ibu Saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur, dan semua yang percaya katakan amin. Selamat malam Tuhan.